Biringkanaya di tempat ini. Ya, kesempatan seperti ini saya kira ya jarang-jarang ya kita ada waktu bersama dengan Pak Dokter ya untuk kemudian memberikan ya pengalamannya ya di seputar apa yang menjadi ya ilmu dan pengalaman hidupnya selama ini dalam melayani masyarakat, dan kami Majelis Gereja dan segenap warga jemaat Pak Dokter menyampaikan terima kasih sekali ya atas perhatian dan kepedulian Pak Dokter untuk memberikan ya edukasi bagi kami tentang soal kesehatan. Mungkin juga ada kaitannya dengan yang 3 yang di atas ini. Ya, seperti itu, dan saya percaya bahwa orang-orang tua kami, saudara-saudara kami yang ya sudah hadir di sini, mungkin masih ada yang akan datang lagi untuk kemudian ya memanfaatkan kesempatan ini untuk mendengarkan pencerahan tentang kesehatan ya bagi kita semua. Ya supaya apa? Supaya kita mengetahui. Ya sebab kalau kita tidak ketahui, misalkan ya menyangkut soal diabetes, saya juga ini orang diabetes sebenarnya. Yang tahu diabetes tidak ada makanan yang tidak enak, semua jadi enak. Ya, semua enak. Ya, tapi rupanya ya rasa seperti itulah yang disukai oleh diabetes. Nah, kue kursuma nggak mau rasa bang tu apa mukande, sa mukande kandena, ya sa tama-tamangku. Ya, dan saya kira itu adalah salah satu bagian dari pencerahan yang akan diberikan oleh Pak Dokter bagi kita semua pada hari ini. Pernah saya membaca satu ya tulisan mengatakan ya bahwa kalau seseorang itu tulangnya bagus, peredaran darahnya bagus, dan kemudian sistem pencernaannya bagus, maka ya dipastikan bahwa ya orang itu ya tetap hidup sehat. Ya saya kurang tahu apakah itu benar atau tidak. Ya, dan kalau saya memang perhatikan ya ada benarnya. Ya dikatakan bahwa kalau tulang kita tidak bagus, ada yang mengatakan 1000 macam penyakit bisa muncul. Ya demikian juga kalau sistem pencernaan tidak bagus, ya dan peredaran darah kita tidak bagus. Ya. Oh, nah dia mau maling kado. Ya, oh ya terkait dengan usus mute. Ya, dan saya kira terkait dengan sistem pencernaan ini kalau tidak salah. Iya, nanti dijelaskan oleh Pak Dokter apa maksud semuanya itu. Ya, bagaimana caranya kita mencegah ya semua yang menyebabkan sehingga terjadi masalah-masalah di seputar usus kita. Sahabat tatan letek jomai. Ya, siapa tahu salah satu penyebabnya adalah dukuk bayi. Ya, tapi ya nantilah ya Pak Dokter memberikan pencerahan bagi kita ya terkait dengan apa-apa yang harus kita ya atasi ya untuk ya menghadapi semua itu. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Dokter sudah datang bersama-sama dengan kami. Ya kiranya ya pertemuan hari ini ya kami yakini ya bukan ya akhir, tetapi masih akan berkelanjutan, dan saya percaya bahwa Pak Dokter tidak akan ya jemu-jemu untuk ya datang memberikan ya pencerahan bagi kami terkait dengan kesehatan untuk masa-masa yang akan datang. Ya, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian. Ya, demikianlah sambutan dari Ketua PMG Jemaat Biringkanaya. Atasnya kami mengucapkan terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu orang tuaku yang terkasih, untuk memanfaatkan waktu yang ada, kita akan segera masuk pada acara yang sudah kita nanti-nantikan, yaitu ceramah edukasi kesehatan oleh pakar yang sudah disiapkan bagi kita. Dan diingatkan bahwa sponsor kita pada kegiatan ini adalah Entrasol. Ada slogannya Entrasol kuat setiap saat. Juga ada susu Diabetasol, dan yang berminat ada di depan, boleh nanti yang belum boleh nanti tanya-tanya. Dan sekali lagi diucapkan terima kasih atas kehadiran kita di sini untuk bersama-sama mendengarkan edukasi kesehatan
bagi kita semua. Dan yang akan mendampingi Pak Dokter dalam ceramah ini ada saudara terkasih yang paling cantik. Kita sambut Wulan Rana Tonapa, Sarjana Kedokteran. Disilahkan. Kita berikan aplaus. Cek. Ya, baik, terima kasih Bunda untuk kesempatannya. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Luar biasa karena Tuhan kita luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi moderator kita hari ini. Dan kita juga bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita dan boleh kita nikmati sama-sama hari ini. Perkenalkan, saya Wulan Rana Tonapa yang akan memandu diskusi mengenai edukasi kesehatan kita pada hari ini, di mana selama 2 jam ke depan bersama-sama kita akan menyaksikan mengenai edukasi kesehatan. Dan screening dan edukasi kesehatan yang boleh kita alami bersama ini Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita ketahui bersama bahwa ini merupakan salah satu program dari Komisi Pekabaran Injil dan juga Diakonia. Dan juga edukasi kesehatan kita hari ini mengenal karsinoma kolorektal, penyebab, gejala, dan pencegahannya. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu Jemaat Tuhan, gula darah tadi aman? Gula darahnya aman? Berat badannya aman? Kolesterolnya aman? Asam uratnya aman Bapak-Bapak? Iya Kak, tadi diperiksa masih ada asam uratnya yang tinggi. Tensinya juga masih ada yang tinggi. Ya, oke, apapun itu sebenarnya 3 dari screening tadi itu juga merupakan salah satu faktor risiko dari karsinoma kolorektal. Namun untuk lebih jauh lagi mengenai karsinoma kolorektal ini akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, sama-sama akan kita dengarkan narasumber kita yang luar biasa hari ini telah hadir bersama kita. Beliau adalah seorang dokter spesialis bedah digestif yang pastinya telah berpengalaman dalam dunia medis, khususnya dalam mendiagnosa dan menangani penyakit pada sistem pencernaan melalui tindakan pembedahan. Memiliki banyak pengalaman dalam dunia kesehatan dan telah mengelilingi beberapa rumah sakit di Indonesia dalam menekuni pekerjaannya sebagai seorang dokter. Sampai-sampai saya tidak sanggup lagi untuk membacakan berapa rumah sakit yang telah dikelilingi oleh narasumber kita pada hari ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa beberapa rumah sakit yang telah dikelilingi oleh dokter saat ini yaitu ada di Puskesmas Kabayena Barat Timur, Kabupaten Sulawesi Tenggara, Rumah Sakit Umum Darurat Sinjai, Rumah Sakit Laki Padada, Rumah Sakit Wahidin Sudorohusodo, Rumah Sakit Pelamonia dan Rumah Sakit Grestelina. Untuk saat ini narasumber kita bekerja di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dan juga Rumah Sakit Pelamonia dan juga Rumah Sakit Grestelina. Untuk jemaat, Bapak narasumber kita juga pada saat ini dikarenakan beberapa kali berpindah tempat yang pastinya tetap berjemaat di tempat tersebut. Adapun gereja Toraja yang sudah ditempati oleh Bapak narasumber kita adalah dari Gereja Toraja Jemaat Bontoala, GPIB Bau-Bau, Gereja Toraja Jemaat Rama, Gereja Toraja Jemaat Sinjai, Gereja Toraja Jemaat Immanuel Mandetek, Gereja Toraja Jemaat Peniel, dan pada saat ini berjemaat di Gereja Toraja Jemaat Bukit Tamalan Rea. Untuk keluarga Bapak, adakah yang bertanya sudah ada istrinya atau anaknya yang mau dikasih kenal? Atau adakah dokter untuk saya? Iya. Untuk keluarga di sini narasumber memiliki 1 orang istri atas nama Dewiana Parangan, Sarjana Ekonomi. Anak ada 2, yang pertama Dr. Catria J. Sampetoding, yang kedua Abraham J. Sampetoding, Sarjana Teknik. Baik Bapak Ibu, semua sudah tidak sabar mendengarkan edukasi kesehatan dari dokter kita hari ini. Semua sudah tidak sabar? Semua sudah tidak sabar?
Semua sudah tidak sabar? Oke, Bapak Ibu, mari saya akan infokan terlebih dahulu kepada kita semua bahwa setelah dokter nantinya maju ke depan dan juga memaparkan edukasi kesehatan, kita akan mengalami sesi tanya jawab bersama, dan untuk sesi tanya jawab nanti akan kita jelaskan lagi setelah edukasi kesehatan yang telah dibawakan oleh dokter. Baik Bapak Ibu yang bisa berdiri, boleh saya undang kita berdiri sama-sama. Ya, baik, yang bisa berdiri saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita sambut narasumber kita pagi ini, Dr. Samuel Sampetoding, spesialis bedah, konsultan bedah digestif, magister administrasi rumah sakit. Mari dokter bersama-sama dengan saya hadir di tempat ini. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Ya, boleh silakan duduk dokter. Ayo. Boleh Bapak Ibu Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Ya, izin dokter, boleh saya panggil Dokter Samuel? Ya, boleh dokter. Apa kabarnya hari ini dokter? Apa kabarnya dokter hari ini? Boleh pakai mic dokter Tabe? Ya. Kabar baik. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi kita bertepuk tangan untuk Dokter Samuel. Izin dokter, saya panggil Dokter Samuel hari ini. Selamat datang dokter di Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya. Olehnya itu Bapak Ibu, sebagai informasi kepada kita semua bahwa sponsor hari ini disponsori oleh Entrasol, kuat setiap saat. Kita beri tepuk tangan lagi sekali lagi untuk sponsor kita Entrasol. Bapak Ibu yang boleh memiliki Entrasol boleh ke depan, ada di depan pintu gerbang utama Jemaat Biringkanaya. Ada Entrasol di sana dan juga Diabetasol. Baik Bapak Ibu, untuk kita boleh bersama-sama mengefisienkan waktu, kita dengan kasih persilahkan Dr. Samuel Sampetoding, spesialis bedah, konsultan bedah digestif, magister administrasi rumah sakit untuk memaparkan materi edukasi kesehatannya. Dipersilakan dokter. Shalom. Selamat pagi, terima kasih, pertama-tama terima kasih kepada Badan Pekerja Majelis yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan apa yang saya ketahui tentang kesehatan, terlebih khusus di subdivisi saya untuk membicarakan tentang tumor-tumor di usus. Bapak Ibu, saya secara lisan disampaikan, diajak oleh Adinda Wengsi. Wengsi ini bukan orang lain, dia guru sekolah minggu dari anak-anak saya. Puji Tuhan, anak sekolah minggunya sudah selesai semua dan berhasil. Jadi saya selalu sampaikan, kalau anak saya baru lihat Wengsi itu gurumu. Kita harus ingat orang-orang yang berperan dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya tidak perlu berlama-lama. Di sini ada beberapa ibu-ibu. Dari kecil saya sama-sama ibu di Bontoala. Ada Kak Wahidin, pensiunan Wahidin. Ada Om dan Tante saya. Dan kayaknya kita tidak asing lah. Mungkin sering ketemu minta maaf kalau ke Wahidin saya tidak sempat tegur. Baik tak aku tandai komito, tidak kenal. Kalau ada masalah di Wahidin dan lihat saya, langsung saja ngomong ya. Kalau ada orang Toraja dia kenal saya, dia langsung ngomong. Ya mungkin saya bisa kasih solusi yang terbaik. Karena memang Wahidin itu rumah sakit besar dan kadang kita kredit. Bingung ki, umbata laulai umbad ini pares itu tantangannya memang. Ya saya sekarang di Wahidin karena satu dan lain hal mungkin saya harus bergeser sementara ke Tajuni nanti, karena kalau tidak saya pensiun di usia 60. Jadi 2-3 bulan ke depan ke Tajudin, nanti mungkin balik kembali ke Wahidin. Kalau tidak saya pensiun 60 di Wahidin saja. Ya, pagi ini saya akan bawakan tentang bagaimana tentang tumor-tumor usus.
Kenapa saya tertarik begini? Karena minta maaf, baik lan tiap minggu den tu solata tuku operasi dengan tumor kolorektal. Rata-rata 2 atau 3. Baik itu saya operasi di Wahidin, baik itu di Pelamonia ataupun di Grestelina. Kita mulai dengan slide. Yang slide satunya tolong. Ya Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan pencegahan tumor saluran cerna. Tumor, Bapak Ibu, tumor, maaf saya berdiri di sini karena berat ke sana semua pesertanya ya. Jadi tumor, kalau bicara tumor itu berarti ada pertumbuhan, ada pertumbuhan sel-sel yang tidak normal dalam saluran pencernaan. Mencakup saluran cerna atas. Jadi kalau bicara tentang saluran cerna, disiplin ilmu saya berbicara tentang oesophagus. Jadi dari mulut kita ke oesophagus dulu, kemudian lambung, kemudian usus halus, kemudian saluran cerna bawah, kemudian usus besar, rektum dan anus. Nah, kalau dia terjadi tumor akan mengganggu fungsi saluran cerna. Ini mungkin gambaran sekilas tentang kondisi kalau kita ada masalah di saluran cerna. Kalau di oesophagus itu kasusnya jarang, tapi kalau ada muncul, waduh repot juga, tidak bisa menelan dan lain sebagainya. Nah ini juga sudah semakin banyak kejadiannya tentang kanker di lambung. Izin ya, minggu lalu ada dan solata misa saya operasi, saya operasi, dia posisinya ya mirip di sini tumornya, jadi dipotong di sini, dibuang ke bawah ini, disambung ke bawah sini, dan jenisnya ini banyak terjadi di Asia Timur termasuk kita Moto'o. Kemudian itu banyak pada perokok ya, tapi usianya dikatakan 55 tahun ke atas, tapi kemarin kasus kita Solata warga Toraja dia belum sampai 55 tahun sudah kena. Tadinya dia dengan keluhan diperiksa di Toraja dengan batu empedu. Batu empedu dioperasi, batu empedunya di salah satu rumah sakit di Makassar, tapi sule-sule masuk terus kok masih sakit. Setelah dilakukan endoskopi ternyata ada tumor di lambungnya. Ini gambaran tumor kalau di endoskopi. Jadi usus kita normalnya begini, smooth dia ya. Nah, kemudian kalau ada polip ini dia. Kemudian kalau sudah menuju ke keganasan kanker ini dia bentuknya begini. Nah, gejala tumor saluran cerna bawah itu bisa pertama-tama kalau kita ada kalau ada perubahan pola BAB. Kalau dulu kita BAB tiap hari, kemudian sekarang mungkin si talungan lamora atau 5 hari baru kita BAB, atau berubah dari bentuknya. Bentuknya kalau
dia dulunya padat-padat kemudian berubah encer-encer, atau kadang kalau saya tanya mak bolok-bolok raka, itu tanda tanya. Encer, kemudian apalagi kalau ada darah, jadi tanda tanya itu ya kalau sudah. Kemudian ada sakit perut, ondong pakai benjolan di perut. Kalau benjolan di perut, tapi kalau benjolan di perut mungkin bisa ada masalah di hati, di pankreas atau di lien. Kemudian fatigue, dia lemas terus, malam mata rubang mau. Dulunya segar, aktif, kok dia sekarang produktivitasnya kurang. Kemudian berat badan turun drastis. Dan yang lain kembung. Dan yang terakhir mangeren pi kalau buang air, mengedan. Nah, faktor resiko itu semakin bertambahnya usia, risiko terjadinya tumor saluran cerna semakin meningkat, terutama pada usia di atas 50 tahun. Di atas 50 tahun. Kemudian riwayat keluarga. Individu kalau ada riwayat keluarga, peluang kena ada. Sehingga kalau kita ada, nanti ada penjelasannya, kalau ada keluarga jadi satu tingkat di atas kita, orang tua, raka, paman atau bibi, di negara maju bahkan di kita juga sekarang disarankan untuk endoskopi, rajin endoskopi. Karena apalagi kalau sudah mulai ada gejala-gejala seperti tadi. Kemudian pola makan yang tidak sehat, konsumsi makanan yang tinggi lemak, kurang serat, rendah nutrisi dapat meningkatkan risiko tumor saluran cerna. Kemudian ini satu, obesitas. Kalau kita kegemukan, berlebihan berat badan. Kemudian merokok juga berperan. Dan yang terakhir ini paparan bahan kimia seperti asbes, pestisida dan pelarut yang meningkatkan risiko. Iya. Nah, ini risiko kanker kolorektal meningkat seiring ini dari WHO ya, sudah penelitian dari seluruh dunia. Peningkatan terutama lebih dari 50 tahun, 2 dari 10 penduduk. Mirip-mirip ini tadi di situ ini 8 dari 10 orang kalau DM. Ini cuma 2. Ya, ini gambarannya sama. Nah, untuk itu penting dilakukan screening berkala untuk deteksi dini tumor saluran cerna. Nah, apa itu screeningnya? Bentuknya ya ini, seperti endoskopi. Endoskopi ini endoskopi itu sebenarnya semuanya endoskopi, ini endoskopi cuma karena kalau yang di bawah cuma lihat kolon usus besar disebut kolonoskopi. Kalau di atas dari mulut itu kita biasa kalau di rumah sakit disebut UGI, UGIE, upper gastrointestinal endoscopy. Kalau ini lower gastrointestinal endoscopy, LGIE. Jadi dimasukkan dari anus kalau ini dimasukkan dari mulut. Ini gambarannya. Kalau kalau UGI, kalau ini dari bawah LG. Nah, Bapak Ibu kalau pengobatan ada 4 macam pembedahan. Jadi Bapak Ibu kalau ada tumor pada usus besar, biasanya kita lakukan pembedahan sebersih mungkin. Dan mungkin Bapak Ibu biasa lihat kalau keluarganya ada kantong di samping,
Biasanya itu karena tumor usus, terutama usus besar. Kemudian ini ada namanya kemoterapi. Jangan takut dengan kemoterapi karena penelitian mengatakan bahwa pasien yang habis dibedah dan tidak di kemoterapi, angka harapan hidupnya dibanding yang kemoterapi lebih bagus yang kemoterapi. Cuma memang berat untuk kemoterapi itu. Nah, kita keluarga yang harus mendampingi, memberi semangat, memotivasi. Kemudian ada lagi namanya radioterapi. Radioterapi di Makassar itu ada di Wahidin, di Pelamonia dan di Faisal. Cuma radioterapi kita di Makassar cuma dalam bentuk eksternal radioterapi. Ada itu radioterapi yang namanya brachyterapi. Brachyterapi itu masuk lewat lubang-lubang kita. Jadi kalau dia tumor rektum, dia masuk dari anus kita dan dia sinar ke dalam. Kalau di vagina, di tumor uterus, tumor cervical, dia masuk dari vagina dan siram dari dalam, disinar dari dalam. Kalau tumor nasofarinx, dia masuk dari hidung sini, dari hidung dan disinar dari dalam. Itu namanya brachyterapi. Brachyterapi. Tapi di Makassar belum ada dan berdoa semoga tahun depan Wahidin sudah diusahakan untuk ada. Karena kasihan orang Indonesia Timur harus pergi ke Jawa untuk lakukan brachyterapi. Dan terakhir ini kombinasi metodenya. Jadi semua ini dilakukan. Bapak Ibu ada lagi, ya tadi ada screening. Kalau orang berduit ada screening. Dia lakukan PET scan. PET scan itu kita difoto, diambil, di mapping seluruh tubuh kita. Di mapping kita disuntikan zat radioaktif, PET scan. Cuma di Wahidin juga belum ada, sementara dibangun gedungnya di belakang itu ada. Kalau ke Wahidin ada gedung yang akan dibangun, itu akan jadi pusat nuklir, radiomedik nuklir. Di situ akan dibangun untuk pemeriksaan PET scan. Jadi PET scan itu kalau kita sudah lakukan penanganan semua ini, kemudian di PET scan masih ada sisa tumor yang ada di tubuh, itulah dilakukan PET scan. Nah, untuk strategi gaya hidup supaya kita tidak mengalami kanker, ini ada 8 yang untuk usus halus. Jadi pertama itu, pertama kita jaga berat badan sehat yang ideal. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu sekarang di sini kelihatannya banyak sampai Mbak Demo ya 72 tahun ya. Karena kan harapan hidup orang Indonesia katanya meningkat jadi 72 tahun. Ya. Kemudian selalu aktif, mau jalan dengan teman atau mendaftar kelas yoga. Tetapkan tujuan kebugaran Anda, jogging ya. Kalau saya lihat di Unhas pagi sore sudah mulai banyak yang jalan dan jogging ya, puji Tuhan. Saya lihat sudah banyak anggota-anggota jemaat khususnya dari Bukit Tamalan Rea karena mendapi Kapang. Mudah-mudahan orang Biringkanaya ada lahannya mungkin untuk jogging juga. Kemudian jangan lewatkan pemeriksaan berkala. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau kita punya orang tua atau om raka tante yang ada menderita kanker usus, kalau ada sempat lakukan pemeriksaan endoskopi. Kalau tidak ada pemeriksaan laboratorium lagi yang paling gampang diperiksa secara rata, kita periksa tumor marker. Tumor marker itu CEA,
karsino embrionik antigen. Kemudian kurangi konsumsi sodium atau garam. Kalau kita mungkin orang Indonesia, kalau kita kan jarang gitu berlebihan garam, tapi nenek bangki ikan de balerengko, tarasi, makan lagi apa lagi telur asin. Dulu zaman dulu orang Toraja dicurigai banyak mengalami kanker kolorektal karena kan deh bang, betul dendeng atau duku ditapai, mam itu lek ke disambala ini. Jadi itu yang diusahakan dihindari. Kemudian beralihlah ke gandum, ya kita kan jarang gandum ya. Kemudian beralihlah ke nasi merah. Cuma genset anak-anak sekarang ini tidak suka, ya kita juga kadang lidah kita enggak terlalu senang dengan beras merah. Kemudian pilih air mineral jika kehausan, kurangi konsumsi manis seperti es teh manis, hindari makanan yang diasap atau dibakar, sama aja dengan duku ditapai ini ataukah kalau di Palu atau di Bau-Bau ini banyak ikan asap. Mungkin itu penyampaian slide pertama, ada yang intinya masuk ke slide tentang karsinoma kolorektal. Ya, ini yang lebih banyak. Nanti lihat slide. Tunggu. Ya. Ini kolorektal itu biasa disebut KKR. Saya tidak begitu tahu bahasa Torajanya, kalau usus besar, usus halus, tak paku tong entah. Jadi jelas namanya kolon. Jadi kolon itu mulai dari sini. Kolon atas, kolon naik ke atas, ascendens namanya. Kemudian ini transversum, kemudian ini descendens, ini ada sigmoid, ini rektum dan anus. Kebanyakan di sini, daerah sini tumornya kita, sigmoid dan rektum. Nah, ini jumlah kasusnya baru banyak ya. Ini diperkirakan dalam setahun begini jumlahnya. Bisa dilihat cuma selisih 100 yang bisa survive, 62 ya yang bisa survive. Tapi kita harapkan dengan deteksi dini angka ini berkurang. Kita bisa lihat ya, memang di Indonesia masih monopoli ke tumor mama, kemudian masih monopoli tumor serviks, dan kolorektal itu urutan ketiga. Jadi ya, ini urutan insidensnya. Nah, ini gambaran-gambarannya. Ini kalau sudah advance ya. Kalau ya banyak waktu saya tugas di Toraja, kasus-kasus ini banyak sekali. Karena dibiarkan, kasihan. Padahal kalau sebelumnya bisa diatasi, tidak begini jadinya. Nah, ini kembali sama. Faktor resikonya itu bisa karena obesitas, kegemukan, diet, asupan tinggi daging merah, tinggi lemak, rendah serat, kurang aktivitas fisik, riwayat diabetes,
ya tadi ada periksa gula darah. Kemudian kalau sering konsumsi alkohol, merokok, kemudian ini kan masih bisa dimodifikasi maksudnya, masih kita bisa atasi. Tapi kalau ada riwayat keluarga, bagaimana cara modifikasinya? Ini memang susah untuk dimodifikasi. Ya kita kalau bisa ditemukan di tahap dini. Tahap dini itu pengobatannya bisa tuntas. Tapi kalau sudah lanjut ya itu harus kombinasi tadi dari operasi, kemoterapi, kemudian kita juga lakukan radioterapi. Nah, ada satu lagi, riwayat individual penyakit kronis inflamatorik. Apa itu? Bapak Ibu kalau ada biasa itu keluarga yang bundangan jopolok nalek fistel atau fistel perianal, itu jangan dibiarkan. Sebisanya itu dioperasi, walaupun memang itu penyakit itu bikin frustrasi pasien, datang dan pergi. Habis dioperasi muncul lagi, habis dioperasi muncul lagi. Tetap berusaha dilakukan tindakan karena penyakit begini, kalau barang yang infeksi terus menerus, jadi teorinya itu selnya belum matang betul, muncul lagi yang baru, jadi terangsang. Jadi pada akhirnya nanti dia menjadi keganasan. Jadi kalau ada keluarga yang ada bisul di anus, ada nanah, usahakan jangan dibiarkan. Kalau ini epidermal, ini gen yang akan, kalau sudah ada ini memang ini biasa kalau di negara lain atau orang-orang mampu dia periksakan ini. Jadi sampai mungkin ada artis di luar negeri yang dia periksa yang beginian, tapi kalau mama itu lain. Kalau dia over ekspresi, dia langsung mengur dia langsung buang mamanya. Karena dia tahu risikonya ke depan dia akan kena tumor mama. Ini gejalanya sama dengan tadi, jadi perubahan pola buang air besar, BAB bercampur darah, teraba massa di abdomen atau di anus, nyeri perut berulang, tanda obstruksi, anemia, dan muntah. Nah, kalau kita ada kelainan-kelainan begini baru ke dokter. Kalau dokternya tidak periksa, tidak tusuk, kita punya pantat, itu dokternya malas itu. Nek, bilang, dan haknya kita minta, bilang, dok, tidak diperiksa ke anus saya, harus direktal itu. Ya, harus direktal, terutama kalau ada orang ini, BAB bercampur darah. Nah ini sama dengan tadi, individu berisiko mengalami kanker kolorektal, riwayat ada polip tadi ada gambarannya, ada bertangkai biasa di dalam itu. Jadi kalau pasien dulunya di endoskopi ada polip, dibuang polipnya, dia disarankan tiap 6 bulan lakukan endoskopi rutin untuk lihat jangan sampai berubah. Atau kalau ada riwayat kuratif kanker kolorektal, maksudnya pengobatan. Kemudian ini dikatakan riwayat keluarga tingkat pertama, orang tua ya. Kolorektal atau adenoma rekomendasinya berbeda berdasarkan umur keluarga saat diagnosis. Kemudian ada lagi namanya riwayat inflammatory bowel disease. Nah ini lagi rame juga sekarang. Jadi kalau ada keluarga atau pasien datang dengan sakit perut,
sakit perutnya tidak ada masalah. Biasanya itu terutama sakitnya seluruh perut, rasa panas. Apapun dia makan tidak ada hasilnya, tetap gejala itu muncul. Nah, dilakukan endoskopi akan ditemukan luka-luka sepanjang usus besarnya itu. Sepanjang usus besar, seperti kalau kita lihat orang apa itu? Sariawan. Sariawan banyak muncul luka-luka di dalam ususnya. Ini riwayat IBD, peradangan usus. Itu berpeluang ke depannya terjadi tumor usus, kanker kolorektal lah, maksud KKR. Nah, ini sama riwayat diagnosis atau kecurigaan sindrom hereditary atau non poliposis. Maksudnya ini kalau ada keluarga, bukan keluarga tapi dia kolorektal atau sindrom Lynch. Ini bahasa medis. Jadi ada keluarga memang yang dia semuanya polip, turunannya polip terus banyak. Dan ada itu keluarga di dunia, tapi di Indonesia jarang. Di Toraja jarang saya dapatkan. Hanya baru satu yang saya dapat, dia punya nenek, pasien guru saya, anak dari nenek itu pasien saya, dan cucunya pasien saya. Ya, ini sekarang memang jadi tantangan karena semakin muda. Terakhir saya periksa pasien di Wahidin umur 20. Umur 20 sudah kena kanker kolorektal. Kemarin anggota TNI dari mana ya? Dari mana? Tapi itu dia 21. Kanker kolorektal, bukan orang Toraja tapi. Nah, ini mungkin gambaran tentang deteksi dini. Jadi sekarang yang digadang-gadang itu bagaimana kita lakukan kolonoskopi, endoskopi. Jadi masuk dari bawah, dilihat semuanya ke ini. Di Wahidin ada kok ini. Di Wahidin, di Tajudin ada, di Siloam ada, di Grestelina ada. Kemudian ini periksa feses. Kalau ini mahal, kalau ini gampang. Cuma periksa feses, kalau ada darah harus ditingkatkan pemeriksaannya. Pemeriksaannya bisa ke ini kah atau ini. Nah, kalau ini DNA, ini lebih mahal. Nah, ini ada lagi CT kolonografi. Itu CT scan, dia masuk, kelihatan kita punya usus. Nah, ini cuma gambaran tentang, jadi ini, aduh, hilang ya slide-nya. Iya, terima kasih. Ini usus buntu, ini usus besar, kolon ascendens namanya. Normalnya bentuknya begini ya. Nah, kalau dia sudah ada masalah, dia akan bentuknya begini. Ada benjolan-benjolan. Inilah yang menyebabkan berdarah. Selanjutnya kalau dia sudah besar sisa air yang bisa lewat atau angin, botok. Biasa pasien bilang, botok Pak Dok, masih bisa masih keluar BAB, tapi
tapi cair-cair atau lendir-lendir. Nah itu jadi sudah bermasalah itu. Iya. Nah ini gambaran yang di rektal itu. Rektal itu di bagian sini, Mila, sini. Kalau ini descending, ini dia masih bagian sini. Kalau bagian sini agak tidak terlalu susah kerjanya kalau kita operasi. Yang repot kalau di sini, di rektum. Ini rektal. Ini bahasa istilahnya ada ascending, ada transversum, descending. Maksudnya kalau pembagiannya. Ya tantangan kita sekarang ya ini, kesadaran masih kurang untuk deteksi dini sehingga yang datang di rumah sakit itu sudah yang tahap lanjut. Jadi sudah stadium 4 biasanya sudah datang. Nah ini yang akses terbatas memang layanan screening. Tapi untuk kita ketahui saja bahwa kalau ada memang orang tua kita pernah begitu, pernah mengalami, lebih bagus umur 40 tahun ke atas lakukan endoskopi. Kemudian keterbatasan sumber daya. Kalau di Toraja memang kita belum ada itu, cuma ada, kalau di Toraja masih ada pemeriksaan yang masih bisa mungkin mendukung. Ada di Toraja sudah ada CT scan. Di Laki Padada sudah ada CT scan. Kemudian ada bisa lakukan colon in lobe. Ada dokter radiologi kita di sana. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ada gangguan pencernaan segeralah ke dokter, apalagi kalau BAB berdarah. Demikian mungkin kita bisa berkembang di tanya jawab sebatas tumor usus atau kolorektal. Terima kasih, saya kembalikan ke adindaku ini. Siapa lagi namanya? Wulan. Oke, terima kasih banyak dokter. Itulah tadi materi yang luar biasa boleh disampaikan oleh dokter Samuel hari ini kepada kita. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Jemaat Biringkanaya, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh angkat tangannya dan sebut namanya. Nanti ketika sudah bertanya, dokter akan langsung memberikan penjelasan, lalu kita beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya. Boleh Bapak Ibu silakan angkat tangan. Boleh Ya, dibantu. Satu Pak Enos, 2 Ibu Bunda. Suryati, 1 lagi. Iya. 3 Ibu Vero. 4 Ibu Marta, cukup dulu 4 orang. Iya, boleh yang pegang mic yang duluan bertanya, boleh. Ya. Siap. Cek, Terima cek. kasih Bunda. Cek. 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 Satu. Ya Bapak Ibu, sebagai informasi bahwa kegiatan edukasi kesehatan kita hari ini sampai pukul 11.30. Jadi Bapak Ibu mohon untuk pertanyaannya pada poinnya untuk kita bisa efektif dalam mengefisienkan waktu. Terima kasih. Oh ya, Pak Enos memberikan dulu kepada Ibu Suryati, kemudian ke Ibu Vero, yang terakhir Ibu Marta. Cek. Cek. Iya, Cek. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih kepada Adek Wulan sebagai moderator pada siang hari ini. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada Dr. Samuel Sampatoding. Untuk kita ketahui bersama bahwa Dr. Samuel saya pernah menjadi pasien dokter. Pada tahun 2018 saya dioperasi di Wahidin karena usus buntu yang sudah pecah.
Puji Tuhan sampai saat ini boleh sehat. Terima kasih dokter. Cek. Pertanyaan saya mengenai tadi kalau sering sakit perut. Saya sering mengalami tiba-tiba sakit perut yang kayak menggigit di dalam. Setelah itu saya buang air besar, dan setelah saya buang air besar berhenti sakit perut saya yang tadinya tiba-tiba sakit kayak digigit. Ya, untuk sementara sekian saja. Terima kasih. Cek. Ya, Ibu Pero. Ya, selamat siang, Shalom. Nama saya Veronica Dok. Terima kasih untuk pemaparannya kepada kami. Sungguh-sungguh menjadi ilmu yang akan menjadi perhatian ke depan bagi Bapak Ibu yang belum terdiagnosa penyakit ini. Saya adalah penyintas CA Mama Dok, dan sudah menjalani operasi dan kemoterapi. Pertanyaan saya yang pertama, apakah semua penyakit CA itu harus di radioterapi setelah menjalani kemoterapi? Karena saya tidak diberikan tindakan radioterapi, hanya kemoterapi. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah memang daging itu tidak boleh dikonsumsi lagi oleh penyintas penyakit ini, dan makanan apa sesungguhnya yang sangat baik untuk dikonsumsi oleh penyintas penyakit CA? Terima kasih Dok untuk sementara. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih Dok boleh hadir di tempat ini. Sungguh luar biasa bisa hadir berbagi ilmu bagi kami yang awam terhadap penyakit seperti ini. Yang pertama bahwa saya ini Dok termasuk orang yang senang tahu kondisi saya. Tahu kondisi saya, jadi saya kadang-kadang membohongi dokter di paskes saya untuk minta rujukan supaya saya bisa pergi ke paskes tingkat lanjutan untuk pemeriksaan. Contoh, saya bisa sampai di PJT hanya untuk ingin mengetahui kondisi jantung saya. Nah, untuk itu pertanyaan pertama adalah hal-hal apa yang kami harus lakukan, bagaimana caranya supaya kami bisa mendapat screening, fasilitas screening untuk bisa sampai pemeriksaan lanjutan di paskes lanjutan. Karena kalau di paskes tingkat dasar kan yang ada di situ ya paling pemeriksaan gula darah saja. Ya. Yang berikut bahwa terkait dengan kita orang Toraja yang senang dengan makan dendeng, Pak Kareng senang dengan bakar daging pada saat di tempat-tempat acara. Bagaimana pandangan dokter tentang hal seperti ini? Bagaimana caranya kita mengedukasi sehingga nantinya masyarakat kita di Toraja ini bisa lebih sehat. Karena menurut saya pandangan masyarakat kita di Toraja adalah terkait dengan hal-hal yang makanan-makanan yang langsung dibakar, itu mereka anggap bahwa itu biasa. Mereka sudah biasa lakukan. Dan mereka biasa katakan bahwa oh itu sudah biasa kami makan. Dari nenek-nenek kami juga biasa dan tidak ada yang kena. Nah, jadi menurut dokter
Kira-kira bagaimana caranya kita mengedukasi mereka. Yang berikut adalah terkait dengan anak-anak kita yang anak-anak milenial ini, yang tadi dokter sampaikan baru umur 20 sekian, sudah terkena karsinoma kolorektal. Untuk itu bagaimana kira-kira menurut dokter? Karena edukasi menurut saya itu bukan mungkin hanya dari rumah, mungkin pun juga seperti saya. Saya tidak awam dengan hal ini. Kira-kira menurut dokter di momen-momen seperti apa saja supaya anak-anak kita, anak-anak milenial ini bisa paham bahwa ada beberapa hal yang harus saya hindari supaya saya tidak sampai supaya tubuh saya tetap sehat. Mungkin itu saja, Dok. Terima kasih. Ibu Marta. Iya, terima kasih. Selamat siang, Dok. Selamat siang untuk semua. Cek. Sudah bisa? Iya. Selamat siang, Dok. Selamat siang untuk semua. Saya mau bertanya tentang saluran cerna atas. Yang saya rasakan akhir ini sudah agak lama, leher saya tiba-tiba kayak dicekik sakit, menelan sakit. Kemudian pertanyaan kedua, di belakang anak saya ada kutil kecil waktu lahir, cuman tai lalat. Seiring dengan berjalannya waktu semakin besar dan semakin besar. Dan saya bilang mau dioperasi tapi anaknya takut, anak saya takut. Nanti kenapa-kenapa. Terus minta solusi sama dokter. Terima kasih. Ya, cukup dulu ya. Ya, baik. Baik dokter, mohon izin sebentar saya bacakan karena sudah terlalu banyak tadi yang bertanya. Mungkin dokter sudah bingung pertanyaan mana yang dulu dijawab. Ya, ada beberapa konsul, ada yang beberapa curhat. Ada juga yang berapa ingin mengetahui apa yang harus dilakukan. Baik, yang pertama dokter dari Ibu Suryati. Ibu Suryati ini sementara sepertinya lagi konsultasi. Yang pertama Ibu mengeluhkan sering sakit perut. Rasanya seperti menggigit, tergigit. Tapi kalau BAB sakit perutnya berhenti. Bagaimana itu, Dok? Ya, silakan dokter. Iya, terima kasih. Kalau saya dengar keluhannya, kalau sudah flatus enak langsung deh. Iya. Jadi kalau begitu biasanya kalau pasien yang sudah pernah operasi, ada bahasa medis itu adesi. Adesi itu perlengketan usus. Jadi setiap perut dibuka, resiko untuk usus-usus itu melengket satu sama lain itu kemungkinan ada. Nah, kalau dia melengket, jadi pergerakan usus memparrai rokok, dia terhambat, mungkin sakit, toh. Nanti setelah dia lepas di tempat yang melengket itu, lepas ke bawah, kentut enak lagi kita. Nah, itu kalau orang habis flatus enak, kemungkinan begitu. Tapi ada juga kemungkinan dia punya lumen usus itu mengecil karena tumor. Jadi kalau dia udara akan lewat di situ, tapi seperti mulut botol karena ada tumor. Kalau dia sudah lewat keluar begitu, baru kentut enak lagi dia rasa. Tapi kalau didahului sakit seperti panas, perih. Biasa pertanyaannya, bagaimana sakitnya? Perih, Dok, perih terus menerus. Nah, itu kemungkinan IBD atau kolitis. Itu tidak dipengaruhi biar dia kentut, habis kentut dia tetap perih. Habis BAB juga dia tetap perih. Itu IBD atau kolitis, penyakit peradangan pada usus. Mungkin itu Bu, seperti Ibu kan ini habis operasi, ya konsekuensi habis operasi begitu. Ya. Mohon maaf Ibu, Bapak Ibu jika ada beberapa kata-kata dokter yang kata-kata medis yang mungkin kita tidak sempat paham. Jadi flatus maksudnya itu buang angin.
Kentut ya. Oke, selanjutnya untuk dari Bunda Vero, izin dokter, Bunda Vero ini adalah penderita pasien CA mama dan Bunda bertanya, apakah semua penyakit CA itu harus diradioterapi, hanya kemoterapi? Lalu yang kedua, apakah daging itu tidak bisa dikonsumsi lagi untuk penyintas CA? Lalu apa makanan yang baik yang harus dikonsumsi? Cocok Bunda? Oke, silakan Pak Dokter Tabe Dok. Iya, terima kasih Bu Vero. Untuk terapi kemo, kombinasi terapi suatu keganasan, kombinasi lebih bagus daripada tidak dilakukan kombinasi. Cuma persoalan kalau seperti saya mama Bu, kan kalau mau diradiasi ke sini, kasihan ditakutkan ke jantungnya, ke paru-parunya. Sehingga jarang orang melakukan radiasi pada CA mama. Yang banyak diradiasi itu kalau tumor nasofaring sini, kemudian tumor di anus, tumor di serviks, uterus. Tapi kalau usus jarang orang lakukan kemo karena kalau dia diradiasi dia akan berdampak ke organ lain, ke ginjal dan lain sebagainya. Kemudian mengenai daging, tetap bisa makan daging, bukan berarti tidak, karena daging kan sumber protein. Cuma paling bagus kalau daging segar. Kalau biasa saya bicara sama teman-teman kita di Muslim, saya bilang, kalau kamu Idul Adha makan memang kok daging, karena daging segar itu. Bukan daging mak bulan-bulan, bulan kulkas. Iya, mungkin itu yang... Iya, cukup dari Bunda Vero. Bagaimana Bunda? Oh ya, untuk makanan yang baiknya yang harus dikonsumsi, Dok, untuk penderita CA. Iya. Makanan yang sehat buat penderita CA mungkin tadi sudah dipaparkan ya, kalau untuk nasi-nasinya, untuk kemudian jangan makan yang organik, yang ada banyak pestisidanya. Kemudian makanan-makanan yang diawetkan, karena teorinya makanan diawetkan itu karsinogenik. Apa bahasa karsinogenik itu? Maksudnya dia akan memicu untuk suatu tumor, pertumbuhan sel yang tidak normal. Mungkin begitu ya, makan sayur-sayuran yang kalau bisa pakai pupuk kandang saja kah, jangan yang pupuk organik. Ya, makasih. Iya. Untuk gula, Dok. Iya. Ya, ini kalau soal gula masih kontroversi ya. Tapi kalau kita berlebihan makan itu memang tidak bagus. Karena sel tumor itu kan makannya banyak dia. Lah bibu dah enakan deh. Jadi dia kan pertumbuhannya lebih cepat dari sel-sel normal. Jadi kalau kita makan berlebihan gula, lebih banyak diambil oleh tumor, dia bertumbuh dengan baik nih. Jadi sehingga dicukupkan, malah ya kalau saya minumnya kopi americano, tidak pakai gula. Jadi tetap walaupun kita tidak minum yang manis-manis, kan kita makan nasi itu sumber karbohidrat. Kita makan kentang kan karbohidrat. Jadi tidak perlu harus gula banyak. Mungkin itu. Ya. Bagaimana Bunda? Oke baik, terima kasih Bunda Vero untuk pertanyaannya. Selanjutnya dari Pak Enos. Ini ada 3 pertanyaan Dok, satu pertanyaan terlebih dahulu. Bagaimana caranya supaya kami bisa mendapatkan fasilitas screening untuk didapatkan di vaskes lanjutan? Itu Dok, terima kasih Dok. Iya Pak Enos, memang screening pakai endoskopi karena alatnya mahal, itu rumah sakit sekarang kan juga dibatasi. Tapi programnya Kemenkes itu dia akan sebar, kalau
dengar berita 5.000 alat endoskopi ke kabupaten-kabupaten. Itu ya kita berdoa supaya bisa terrealisir dengan baik itu. Dan nanti bisa di vaskes-vaskes tipe C itu sudah ada endoskopinya. Memang agak susah memang itu karena mahal alat endoskopi. Saya kemarin ada keluarga di endoskopi di Wahidin sini, 15 pasien saja yang bisa dilayani satu hari. Antrinya panjang dengan ruangan kecil begitu, memang kendala buat kita semua. Semoga ada bantuan-bantuan lain yang bisa ditempatkan khusus di daerah-daerah yang tingkat tinggi kasus kolorektalnya. Tapi dokter, jadi secara tidak langsung screening endoskopi ini tidak ditanggung oleh BPJS? Ditanggung? Tidak? Tidak, kalau kita cuma screening, ya. Tidak ada kata screening, kecuali kita masuk ke rumah sakit, baru kami mintakan mohon pemeriksaan UGI LG. Tetap kalau ditanggung oleh BPJS, kalau pemeriksaannya. Tapi kalau cuma khusus screening, itu masih, jangan sebut screening, masuk dengan gejala baru bisa kita mintakan endoskopi. Oke, baik, terima kasih dokter. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Pak Enos, bagaimana pandangan dokter untuk orang Toraja yang suka makan Pak Karing, dendeng, bagaimana cara kita mengedukasi agar masyarakat Toraja itu boleh hidup sehat? Karena mereka menganggap itu sudah biasa, dok. Ya, silakan dok. Kalau ini pertanyaan yang sulit buat saya kan, Pak Pendeta ya, kan Kain dan Habel itu bakar-bakaran sampai terjadi pembunuhan pada Habel nih. Nah, kalau saya menyikapi, mungkin Pak Enos, kita beritahu saja keluarga, dak nadikan itu itu mampu nah dibersihkan, makan yang tidak ada yang arang-arangnya. Kemudian jangan juga everyday. Ya, sewaktu-waktu saja. Ya, karena bakar-bakaran itu yang merusakkan itu yang karbonnya. Ya, mungkin itu ya. Makasih. Ya, selanjutnya dokter yang terakhir dari Pak Enos, bagaimana untuk anak-anak muda, anak-anak milenial saat ini? Bagaimana cara kita mengedukasi mereka agar mereka paham bahwa tubuh kita ini bisa sehat? Iya, kalau memang anak milenial itu kayaknya bukti pinamanasa le. Iya, maksud saya tadi yang kasus 20 tahun itu Pak Enos, itu terjadinya kanker itu tidak dalam 1-2 tahun, tidak. Itu berprosesnya lama. Mulai dia kalau bahasa medisnya ada displasia dulu, displasia sel. Perubahan bentuk sel itu butuh lama. Malah ada yang bilang sampai 10 sampai 20 tahun. Kalau dia sudah kena pada umur muda 20, kemungkinan itu familial. Jadi turunan, ada gennya. Gen dari orang tuanya. Cuma ya memang kita itu tidak bisa mendeteksi bahwa ini kah dari orang tuanya kah. Tapi caranya saya bertanya biasa, tanya orang tua masih hidup. Kalau dia bilang orang tua sudah tidak ada dok. Saya tanya, waktu meninggal orang tua susah buang air besar enggak? Atau sering kembung? Nah kalau begitu saya sudah bilang kemungkinan maybe itu ada familial. Ada genetiknya dari orang tua. Dan jangan bilang tidak ada orang Toraja. Saya juga pernah dapat orang Toraja, orang maaf. Ya, kebetulan satu kampung saya dari Tikala. 20 tahun dia, laki-laki. Kasihan sekali saya bilang, aduh gimana caranya. Nah, tapi itu
saya tanya, tapi ini mudah-mudahan saya belum generalis karena konsumsinya makannya yang begitu, sehingga saya kalau ke pulang kampung, kalau ada keluarga-keluarga yang saya kenal baik, ya jangan kurangi konsumsi itu. Karena memang ada kasihan, kita punya orang-orang masih di dalam-dalam, di pedalaman itu begitu memang. Mereka nyimpan itu dukuk-dukuknya toh, itu berbulan-bulan dikonsumsi begitu. Jadi sampai saya bilang ya kalau bisa, kalau sudah lama sekali buang sajalah, jangan dikonsumsi. Mungkin itu yang bisa kita edukasi buat kita punya keluarga di atas. Terima kasih. Ya, bagaimana Pak Enos? Apakah sudah cukup? Oh ya baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Ibu Marta, yang pertama ini ada konsul dari Ibu Marta. Pak, Dok, leher rasa sakit, seperti tercekik rasanya. Bagaimana itu Dok? Ya, terima kasih Bu Marta. Kalau leher sakit, apakah ada pahit? Ataukah ada saat kita tidur, baring baru tiba-tiba tercekik. Biasa itu pengaruh ya penyakit yang tren sekarang ada GERD namanya. GERD toh, gastroesophageal reflux disease. Oh, ya, boleh mic? Makasih Dok. Tiba-tiba biasa ini tulang leher yang sakit. Di ini bagian depan ini. Biasa kayak dicekik sakit sekali. Ada spasme ya? Tidak tahu kurang. Iya, spasme bahasa itunya. Nanti kalau yang itu bisa coba ke dokter THT, nanti lihat dia di endoskopi juga bahasanya, dia masuk dia lihat di situ ada masalah apa. Oh iya Dok, makasih Dok. Kalau dia pahit, tiba-tiba pahit keluar itu biasa GERD, tapi kalau spasme bukan. Ada masalah mungkin di pergerakan ototnya. Oh iya, makasih Dok. Kemudian yang ada apa kutil ya? Selanjutnya, iya, seperti tai lalat. Tai lalat, ya. Kalau tai lalat itu tidak sering terpapar matahari, ya aman-aman saja. Tapi kalau dia sering terpapar matahari, umpamanya di daerah dahi apa semua disarankan untuk dibuang. Oh, tidak sih Dok, di belakang cuman seiring berjalannya waktu kayaknya semakin besar membesar. Iya. Gitu Dok. Iya. Ya kalau ada perasaan gatal membesar, memang diindikasikan untuk buang. Sebentar saja itu Bu. Tuh. Ya makasih Dok. Iya. Ya. Baik, itu 4 pertanyaan dari anggota jemaat. Mungkin masih ada yang mau bertanya lagi, silakan angkat tangan. Ya, Bunda yang di depan dulu, di belakang juga ada satu. Yang di depan Bunda, ya. Oke, ada juga di belakang, sebelah kanan kami. Ya, silakan Bunda. Iya. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Mariana, Dok. Mariana Romba. Ini Dok, saya mau tanyakan. Di dukuk bayi itu, daging babi, dia punya apa? Balulang. Biasanya di situ kan ada bulu-bulunya melekat. Nah katanya itu bisa, saya mau bertanya apakah itu, katanya itu bisa menyebabkan kanker usus yang di babi itu, balulangnya, kulitnya. Jadi saya di rumah biasa kalau masak daging babi, saya buang itu dia punya kulit karena takutnya itu dia punya bulu melekat di situ. Kemudian kalau keenakan makan Pak Piong biasanya tidak diperhatikan lagi itu bulu babinya. Kemudian apakah ada obat yang bisa kita minum sesekali untuk untuk membersihkan usus? Karena biasanya situ plak-plak akan menempel kalau kita tidak memperhatikan, dia akan menebal
dan akan kemungkinan menimbulkan penyakit. Ya, hanya itu saja yang saya tanyakan, Dok. Terima kasih. Iya. Iya, terima kasih Selanjutnya, banyak. iya, silakan Bunda. Nama saya Ibu Darmayanti. Saya hanya mau bertanya ini, Dok. Saya karena berhubungan dengan bedah digestif ya di dalam. Saya punya tante. Dia memang pasien CA, Dok. Ya. Pada saat itu dia kesakitan terus di bagian perut dan dioperasi. Dan waktu dia masuk ke rumah sakit, dia berjalan sendiri, Dok. Berjalan. Tapi waktu selesai dia dioperasi empedu kayaknya. Dia sudah, dan saya menyaksikan sendiri, Dok. Dia pergi dan dia keluar, saya yang mengantar dan saya yang membawa dia pulang. Dia sudah tidak bisa berjalan. Kaki kanannya sudah tidak bisa digerakkan dan sekarang kaki kirinya juga, dan disentuh saja kulitnya dia kesakitan. Apakah CA-nya itu bukan karena operasi ataukah CA-nya yang sudah masuk ke dalam tulang-tulangnya, Dok? Ya, itu yang saya mau karena pada saat ke rumah sakit dia berjalan dengan sendiri, berjalan, Dok. Waktu kami pulang kaki kanannya sudah tidak bisa lagi kami gerakkan. Jadi untuk naik di mobil itu sulit sekali. Nah, sekarang ini dikasih naik lagi di mobilnya, di mobil dengan kursi roda langsung naik. Dan kalau disentuh kulitnya dia merasa kesakitan. Ya, kalau disentuh. baik, Ya. dapat. Ya, terima kasih, Dok. Ya. Ya, baik, di sebelah kiri kami Bunda boleh minta tolong. Giliran saya atau? Ya Bunda, silakan Bunda. Oke, baik. Ya, selamat pagi, selamat siang. Saya penderita stroke. Hanya saja stroke saya tidak kelihatan karena langsung menyerang pusat penglihatan mata saya. Saya rendah gula, rendah garam, dan tensi juga rendah. Diagnosa terakhir dokter ketika saya di opname bahwa pemicunya adalah kolesterol jahat. Memang pada saat itu kolesterol jahat saya itu sampai 200 ketika saya diserang stroke. Jadi saya mau bertanya, Dok, untuk membedakan kolesterol, kemudian sakit tengkuk, kan biasanya kita tegang-tegang tengkuk tuh, untuk supaya kita bisa mendiagnosa, oh ini kolesterol saya lagi tinggi ini, itu untuk membedakan sakit kepala atau salah tidur, kemudian sakit tengkuk, kemudian kolesterol, itu membedakannya seperti apa. Kemudian ketika saya juga stroke kemarin, otomatis semua daging-dagingan kecuali daging babi, maaf. Ya, kecuali daging babi, tapi yang lemak-lemaknya saja, saya kurang tahu apakah pola saya makan daging ini sudah benar atau seperti apa. Apakah seperti yang dikatakan tadi bahwa tidak boleh ditinggalkan itu daging, tetapi daging kerbau, daging sapi itu betul-betul sudah seperti momok bagi saya. Ya. Lalu untuk meminimal atau paling tidak meringankan stroke saya yang sekarang ini saya masih rasa di mata saya. Jadi mata kanan saya ini, Dok, ini terhalang, jadi terpotong penglihatan. Ya, jadi lapang pandang saya itu terbatas. Nah, jadi untuk meminimalkan serangan-serangan ya saya sih tidak berharap bahwa ini, tapi namanya hidup kita tidak tahu, mungkin kita lupa pola makan atau pola istirahat. Nah, ini untuk meminimalkan itu saya harus bagaimana? Terima kasih, Dok. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya.
Pak Dokter, saya mau bertanya, apakah pasien yang sedang menjalani kemoterapi itu bisa berbarengan dengan mengkonsumsi obat-obat herbal, Dok? Seperti ya Dok, orang bilang katanya kayak kunyit, benalu, kayu bajaka itu salah satu obat untuk kanker, Dok. Jadi yang saya tanyakan, apakah itu pasien yang sementara kemoterapi bisa juga minum obat herbal, Dok? Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi dokter bilang ada metode pembedahan ya, Dok. Kalau kebetulan, Dok, ada keluarga juga yang mengalami penyakit ini, tetapi tidak dilakukan pembedahan, Dok. Jadi dia langsung di kemoterapi. Yang saya tanyakan, kenapa di kemoterapi, Dok? Padahal ada juga tumor di dalam. Seperti itu, Dokter. Terima kasih, Dokter. Cek, ya. Apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Ya, sembari menunggu pertanyaan yang dikumpulkan di kepala, dokter akan menjawab beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan dari anggota jemaat. Pertama dokter dari Ibu Mariana, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, daging babi pada balulangnya ada bulu yang melekat, katanya apakah itu bisa menyebabkan kanker usus, Dok? Silakan, Dok. Terima kasih, Dok. Iya, terima kasih. Sejauh ini saya tidak pernah baca evidence base-nya tentang itu. Itu mungkin dari mulut ke mulut. Dan tidak ada teorinya bilang daging balulang babi itu bulunya. Bulu tidak ada, saya pernah baca tentang itu. Cuma ya memang kita mesti cuci bersih, masak sampai betul supaya bakteri-bakteri kan celah bulu masuk ke kulit itu ada kelenjar apokrinnya. Di situ kadang sarang-sarang kuman. Jadi selama ini saya belum baca tentang balulang jadi sumber CA. Berikut. Ya, baik dokter. Yang kedua, apakah ada obat yang bisa kita minum sesekali untuk membersihkan usus? Ya, kalau obat pembersih usus itu banyak, tapi itu untuk indikasinya untuk pemeriksaan. Jadi ada itu biasa kalau mau endoskopi ada namanya niflet. Niflet atau biasa dulu-dulu garam Inggris. Orang minum itu untuk membersihkan ususnya, tapi untuk tujuan pemeriksaan. Tapi untuk bilang mengurangi kejadian CA itu tidak disarankan. Yang disarankan itu kalau orang untuk supaya kuman komensal bagus itu seperti probiotik, ada obat-obat disuruh makan probiotik. Kalau ke dokter dikasih probiotik itu tujuannya supaya lingkungan kuman di dalam usus itu bagus, itu probiotik. Ataukah itu Yakult, itu kalau di Jepang Yakult disarankan minum, Yakult sama apa lagi satu, yang hijau besar mulutnya, botol besar itu, yang seperti susu juga lah, itu dari Jepang memang sarankan itu, minum-minum itu, konsumsi Yakult dan yogurt, ya yogurt. Itu di Jepang sarankan minum-minum itu. Tapi kalau bilang mau cuci bersihkan usus tidak disarankan. Tapi untuk pemeriksaan memang diberikan biasa disuruh minum itu niflet, garam Inggris, demikian. Iya baik dokter, untuk Ibu Mariana apakah sudah cukup? Ya terima kasih Ibu. Kita lanjut kepada Ibu Darmayanti. Pertanyaannya dokter, ada keluarga yang merasa sakit di perut, sudah dioperasi, masuk rumah sakit bisa berjalan sendiri. Tapi sudah selesai operasi dia tidak bisa jalan, kaki kanannya tidak bisa jalan dan sekarang kaki kirinya juga tidak bisa jalan. Bahkan disentuh pun terasa nyeri sekali. Apakah itu ada pengaruh dengan CA-nya dokter? Ya, terima kasih Bu. Ada beberapa pemikiran tentang kasus-kasus begitu. Pertama, mungkin kasus
Kansernya itu sudah metastasis ke tulang, baik tulang belakang atau ke tulang lah. Jadi kalau ada biasa dilakukan pemeriksaan, kalau sudah begitu dibikin bone scan namanya. Bone scan, difoto, dilihat apa semua, apakah kena di situ. Kedua, maaf, ini kebiasaan yang salah selama ini kalau kita dirawat di rumah sakit. Kita tidur banyak di rumah sakit. Tidur, tidak mau bergerak. Keluarga biasa yang menghalangi, membatasi jangan bergerak. Padahal dengan bergerak itu peredaran darah bisa lancar dan ya beberapa kasus pasien itu setelah dioperasi kena stroke malah. Karena perawatan yang tidak betul toh. Jadi kita keluarga harus dampingi dengan bagus. Kalau nyerinya itu nyeri kalau disentuh itu bahasa biasa masa medisnya itu neuritis. Disentuh saja sedikit sakit. Nah, itu saya tidak tahu apa sebabnya bisa terjadi begitu. Tapi kalau dia lumpuh tiba-tiba atau apa, bisa saja tumornya sudah bermetastasis ke tulang belakang. Tulang belakang atau tulang panggul di sini. Iya, bagaimana Ibu Darmayanti? Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Arni. Di sini yang pertama, dokter, Ibu Arni ini adalah penderita stroke, rendah garam. Stroke karena diagnosa oleh dokter dikatakan stroke karena kolesterol yang jahat. Lalu pertanyaan dari Bunda Arni, kalau tengkuk sakit apakah juga itu karena kolesterol? Bagaimana cara membedakan sakit kepala karena kolesterol dan juga tengkuk yang sakit? Itu dokter. Iya, kalau membedakannya memang itu sulit Bu. Tapi teorinya kalau kita ini kebiasaan sehari-hari saja. Ya, nah pagi kita kan pagi bangun, kalau tidur nyenyak, habis itu makan. Kemudian jam 10 masih ngantuk, tanda tanya, kemungkinan kolesterol kita tinggi. Lalu jam 10 harusnya kan kita masih fit, tapi maloyo bangkit, tetek sang pulau berarti coba-coba periksa kolesterolnya. Ya, jadi soal untuk membedakan saya agak susah itu Bu ya. Tapi kalau tadi Tante Sana bilang saya biasa itu pernah vertigo. Saya juga pernah vertigo. Cek kolesterol tinggi, terpaksa saya langsung makan Lipantil saja. Jadi dengan begitu pengalaman begitu saya cuma konsumsi di rumah ada Lipantil. Lipantil atau simvastatin, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab Bu ya. Iya, baik. Untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Arni, Bunda Arni ini lapang pandang matanya terbatas dokter. Jadi bagaimana untuk meminimalkan serangan yang tiba-tiba? Bunda harus bagaimana? Yang tadi kalau tengkuknya sakit atau kolesterolnya tiba-tiba naik, sakit kepala dengan lapang pandang mata yang terbatas, bagaimana Bunda Arni harus bersikap dok? Apa yang harus dilakukan? Ya, Bu Arni, kalau saya pribadi ini sering begitu, bangun sakit kepala atau oleng, jangan langsung jalan dulu. Duduk dulu, ya kalau kita orang Kristen kita bangun berdoa dulu, tunggu tenang-tenang, sudah itu jalan ada yang dipegang, mesti itu dipintoi, jangan terlalu percaya diri. Jalan, itu saja yang paling penting, karena yang paling kita takutkan kalau di umur tua, kalau kita jatuh dan puji Tuhan masih panjang umur, yang repot kan di tulangnya kita. Apalagi kalau jatuh dan patah di tulang paha sini. Ah, itu repot sekali itu. Jadi kalau sakit kepala atau pusing, jangan lupa, enggak apa-apa pergi periksa langsung. Periksa langsung kolesterolnya, tensinya. Ya, mungkin itu saja. Iya, terima kasih dokter. Bagaimana Bunda Arni? Apakah sudah cukup atau masih ada yang mau ditanyakan? Iya, sudah cukup. Baik, terima kasih Bunda.
Selanjutnya dokter dari Ibu Arni Mantong. Ya, pertanyaan pertama, pasien dengan kemoterapi apakah bisa juga mengonsumsi obat-obat herbal, dokter? Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Kalau obat herbal dalam bentuk kunyit, mungkin saya bolehkan. Karena obat kunyit itu, terutama kunyit putih itu untuk laki-laki itu untuk tumor-tumor prostat. Tapi kalau yang lain saya belum pernah baca bahwa bisa dikombin dengan obat-obat kemo. Cuma satu catatan, hati-hati sekarang, banyak orang bilang ini obat herbal, tapi ujung-ujungnya di Wahidin itu antrian hemodialisa tinggi sekali. Jadi jangan terlalu percaya bahwa ini obat herbal untuk ini dan untuk ini. Kalau tidak dikeluarkan oleh BPOM, jangan. Tapi kalau kunyit, temulawak, itu memang ada. Kunyit kan itu kalau Bapak Ibu biasa makan kurkuma, itu kan dari kunyit. Ada lagi dari temulawak. Jadi itu boleh. Jadi saya biasa combine memang. Kalau pasien makan kemoterapi saya biasa gandengkan, saya kasih kurkuma. Kurkuma bikin fresh, kurkuma bikin nafsu makan bagus. Ya, itu terkait pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, mohon maaf Ibu Arni, tadi saya belum dapat. Untuk pertanyaan kedua boleh diulang lagi, Ibu Arni. Ya, Ibu Arni Mantong, mohon maaf. Iya. Oh ya, mohon maaf tadi kalau tidak salah di sini saya sempat catat kenapa ada yang bisa dilakukan pembedahan dahulu baru kemoterapi atau sebaliknya. Betul? Iya, boleh. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, ada kalau di dunia medis ada namanya kalau tumor di stadium 4 yang besar sekali ini ada nama istilahnya downsizing. Downsizing itu di kemo dulu, di kemo dengan harapan nanti habis kemo itu tumornya mengecil sehingga kalau dilakukan tindakan operasi tidak susah. Itu namanya downsize atau bahasa medisnya neoadjuvan kemoterapi. Jadi berikan dulu kemoterapi permulaan, nanti dilanjutkan dengan operasi. Mungkin itu yang dilakukan terhadap pasien tersebut. Terima kasih. Ya. Bagaimana Ibu Arni Mantong, apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih. Untuk yang terakhir, apakah masih ada pertanyaan? Bapak Ibu? Iya, Bunda Arni. Ya, silakan Bunda. Saya baru ingat, saya sekarang Dok menjalani terapi TMS. TMS di Wahidin, jadi puji Tuhan sekarang TMS di Wahidin itu sudah di cover sama BPJS. Jadi Bapak Ibu yang ingin juga TMS, itu terapi TMS untuk orang-orang stroke, itu sudah ada di Wahidin dan itu di cover sama BPJS. Jadi saya mengikuti TMS sekarang dan pertanyaan saya, jadi kan ini kami banyak orang yang ikut TMS, tetapi ada kalau saya yang di terapi, saya tutup mata kemudian menikmati bunyi yang dari komputer. Tetapi ada yang saya lihat sambil main HP, sambil baca-baca HP-nya dan lain-lain sebagainya sambil cerita. Nah ini terapi yang bagus untuk mengikuti terapi TMS ini, apakah dengan mata tertutup kah, dalam ketenangan kah, atau bagaimana? Kemudian yang kedua, di EEG saya kemarin itu, ketika saya di EEG, saya tertidur dan ternyata gelombang otak
otak saya itu menampakkan merah, katanya itu tidak bagus. Lalu petugasnya cuma bertanya sama saya, "Ibu tidur kemarin?" Saya bilang, "Oh iya memang saya ketiduran kemarin." Dia bilang, "Itu katanya tidak bagus." Nah ini bisakah, maaf saya diedukasi untuk mengikuti terapi ini supaya maksimal bagi saya harus bagaimana dok? Terima kasih. Ya, kalau ini jauh dari disiplin saya tapi tidak apa-apa. Kan kalau gelombang tidur itu ada memang gelombangnya. Mereka ukur itu. Kalau memang kita dalam tidur walaupun kita sebentar tapi mama dapat gelombang tidur yang bagus, itu bagus sekali buat kesehatan katanya. Jadi jangan sepelekan tidur. Jangan sepelekan tidur. Kemudian kedua kalau soal terapi itu memang kalau kita menghadapi terapi itu paling bagus memang kita dalam kondisi rileks supaya gelombang-gelombang kita semuanya normal, metabolisme sel kita bagus. Dan cuma saya mau sarankan juga ibu kalau sempat ikuti di Wahidin itu ada namanya hiperbarik terapi. Hiperbarik itu kita masuk dalam satu kapsul besar. Jadi kapsul besar kita dapat tekanan oksigen tinggi di situ. Kita masuk dalam 2 jam. Saya sering ikuti. Cuma kalau saya tidak sibuk, saya masuk duduk sebentar itu udara bagus di dalam. Jadi banyak pasien-pasien keluhan seperti ibu, pendengaran tidak bagus, mendengung, semua datang ke situ semua. Walaupun kalau di kota-kota besar itu dipakai untuk kecantikan. Orang yang mau segar, mau fresh, masuk di situ. Cuma tidak ditanggung oleh BPJS. Iya. Tapi dia lumayan, ya saya bayar biasa kadang 1.500.000 5 kali masuk. Cuma tidak tentu mau masuk kapan saja. Jadi hari ini ada waktu saya masuk lagi, ada waktu saya masuk lagi. Iya. Hiperbarik namanya. Hiperbarik. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih dokter. Bagaimana Bunda Arni? Ya, terima kasih Bunda Arni. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Jemaat Biringkanaya, dengan pukul 11.28 hari ini dokter juga ada kegiatan selanjutnya, ada operasi di Rumah Sakit Pelamonia. Olehnya itu kita akhiri sesi tanya jawab hari ini dan berakhir pada sesi tanya jawab Bunda Arni tadi. Dan sebelum kita menutup edukasi kesehatan hari ini, mungkin ada closing statement dari dokter terkait edukasi kesehatan hari ini, Dok. Silakan, Dok. Ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk perhatian kita untuk ini. Ya, yang kan kita berusaha, katanya harapan hidup orang Indonesia 72. Nah, kita kan punya target ke situ. Untuk capai ke situ, ya kita berlaku sehatlah. Hidup sehat, penuh sukacita, jangan memaksakan diri. Iya, semoga kita semua bisa capai usia harapan hidup Indonesia. Sekian, kores semangat. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk Dr. Samuel Sampetoding, spesialis bedah, konsultan bedah digestif, Magister Administrasi Rumah Sakit. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang bisa berdiri, mohon jika berkenan untuk berdiri. Kita sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk Dr. Samuel hari ini. Ya, terima kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih ke dokter untuk kesempatannya, demikian edukasi kesehatan kita. Kiranya Tuhan memberkati dokter dalam setiap tugas pelayanan dimanapun Tuhan tempatkan. Ya, dan saya selaku moderator hari ini izin pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jika Tuhan perkenankan, sampai jumpa di edukasi kesehatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum Ulan duduk, tadi saya sodorkan kertas pertanyaan, ada door prize. Oh iya. Dari kacamata, ada hadiah 2 paket. Oh ya, baik. Mohon izin dokter, ada
hadiah 2 paket untuk jemaat Biringkanaya. Boleh dokter berikan pertanyaan 2 pertanyaan untuk 2 orang. Ya, ada hadiah yang bisa menjawab pertanyaan disiapkan oleh Optik Cipta Jaya. Silakan. Ya. Terima kasih. Pertanyaan pertama, gaya hidup. Sebutkan 3 gaya hidup yang mencegah terjadinya kejadian kanker. Ya, Ibu. Saya kan mencatat Apa-apa. waktu menjelaskan. Cek. Iya tidak apa karena Bunda tidak Iya, tahu. tidak bisa karena tadi. tidak. Ya. Oke. Boleh Bunda, silakan Bunda. Boleh. Oke, ya. Sepanjang dokter menjelaskan saya mencatat. Iya tahu. Karena ya. Jadi pertanyaannya gaya hidup untuk mencegah kanker. Saya ada mencatat di sini banyak. Diminta 3 yaitu yang pertama menjaga berat badan yang seimbang, kemudian jogging, melakukan pemeriksaan berkala, kurangi konsumsi garam atau sodium, perbanyak makanan jenis gandum dan beras merah, pilih air mineral, hindari makanan yang diasapi, hindari makanan yang manis-manis. Demikian, terima kasih. Ya, bagaimana dokter? Betul. Betul, ya. Pertanyaan kedua dokter untuk 1 orang terakhir. Pertanyaan kedua, Iya dok. umur berapa angka kejadian kanker kolorektal yang terbanyak? Ya, silakan Bunda yang di belakang. Umur berapa Bunda? Boleh. 50 tahun. 50 tahun dokter, apakah betul? Iya, di atas 50 tahun. Di atas 50 tahun. Jadi jawabannya betul dok? Betul. Oke, untuk 2 orang penanya boleh langsung diberikan hadiahnya. Mana Optik Cipta? Ya, untuk 2 orang yang Iya. betul menjawab pertanyaan Disilahkan dari dokter. dari Optik Cipta, Bapak Ruslan. Mari Pak. Ya, sekali lagi bahwa kegiatan kita ini disponsori oleh Entrasol, kuat setiap saat. Dan juga Optik Cipta Jaya. Jadi Bapak Ibu yang tadi sudah berhasil menjawab pertanyaan dari dokter, ada 2 jawaban yang diinginkan dan yang berhasil akan mendapatkan 2 paket kacamata dari Optik Cipta Jaya. Kita beri tepuk tangan dulu. Penjelasan dari Pak Ruslan bahwa hadiahnya 2 paket. Tapi simbolisasi saja dulu karena diukur dulu baru dikasih. Seperti itu. Ya, dan kebetulan saya juga mau ukur nanti jadi tepat Tuhan siapkan pada waktunya. Iya, boleh Ibu Ibu Mariana Arni mana? Mantong ke depan. Iya, boleh didokumentasikan dari Optik Cipta Jaya. Ya, dipersilakan Pak. Ya, inilah pemenang kacamata dari Optik Cipta Jaya yang berhasil menjawab pertanyaan dari dokter, yang berarti kedua orang ini sangat memperhatikan presentasi pemaparan materi edukasi kesehatan dari Dr. Samuel. Iya, terima kasih Pak, terima kasih Ibu. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke MC. Ya, demikianlah edukasi kesehatan yang sudah kita jalani bersama. Sudah kita mendengarkan materi yang begitu baik dan materi yang sangat kita butuhkan. Semoga boleh menjadi pencerahan bagi kita untuk bisa hidup sehat dan lebih sehat lagi. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan kepada pemateri kita. Dan terima kasih kepada anak kekasih Wulan
Rana Tonapa Esket yang sudah memandu kita dalam sepanjang mendengarkan edukasi dari Pak Dokter. Dan selanjutnya sebagai ungkapan terima kasih kita atas pelayanan dan pencerahan yang diberikan oleh dokter dan kehadiran Bapak Pendeta bersama Ibu Pendeta, maka kita akan memberikan tanda kasih atau cindera mata. Dan kepada yang kekasih, kami silahkan untuk ke depan. Bapak Dr. Samuel Sampetoding, Bapak Pendeta Manase Dilarandan STH, Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM. Ketiga hamba Tuhan dengan kasih disilahkan untuk ke depan. Dan kepada Ibu Mariana selaku Sekretaris Komisi PI dan Diakonia, kami persilahkan untuk memberikan tanda ucapan terima kasih atau tanda kasih dari jemaat. Ya, dengan berakhirnya penyerahan tanda terima kasih atau ungkapan kasih dari jemaat, maka selesai sudahlah pertemuan kita di siang hari ini. Terima kasih Entrasol dan Optik Cipta yang sudah bergabung dan sudah terlibat dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, menjalani kehidupan anugerah Tuhan dengan selalu menjaga tubuh untuk selalu sehat. Kita berikan tepuk tangan untuk kegiatan kita hari ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Dokter dan Bapak Pendeta dan semua yang boleh hadir di siang hari ini. Kita akan membuat dokumentasi, boleh foto bersama sekali lagi. Ya, setelah selesainya foto bersama, sekali lagi terima kasih. Selamat siang, shalom. Pak Pendeta, Pak Dokter, dengan jemaat boleh bersama-sama foto? Cek. Ayo oma-oma, bapak ibu tanpa terkecuali silakan maju ke depan. Semakin banyak semakin bagus. Semakin paham semakin sehat. Kuat setiap saat. Sponsor oleh Entrasol. Ya, pokoknya tanpa terkecuali. Masuk. Bocil yuk. Bunda yang di belakang, Oma. Ayo. Masuk. Tunggu Oma. Ya. Jiwa-jiwa bertahan. Apa?
kena Bunda. Ya, masih di tempat. Boleh kami minta sponsor untuk maju ke depan. Sponsor Entrasol dan juga Optik Cita Jaya. Foto bersama dengan kami. Ya, mari Bapak Ibu. Ya, tunggu masih di tempat. Oma-oma yang masih kuat. Sama-sama dulu Bunda. Ya. Oke, lagi. Ya, lari, Pak. Ya. Oke, siap. Ya, Bapak Ibu boleh turun ke tempat duduk masing-masing. Untuk sponsor boleh tetap tinggal foto bersama dengan dokter dan juga Bapak Pendeta. Untuk sponsor boleh tetap tinggal bersama dulu. Sponsor dulu Bunda. Cepat.